Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran kimia SMA kelas 11. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, pada bagian ini kita akan melanjutkan contoh-contoh soal mengenai pH asam dan basa. Langsung saja kita ke contoh soal yang nomor 2. Hitunglah pH dari larutan 3,7 gram CaOH2 dalam 10 liter air, di mana massa atom relatif H sama dengan 1, HRO sama dengan 16, dan ArCa sama dengan 40. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui massa itu sama dengan 3,7 gram. Kemudian volume sama dengan 10 liter. Lalu ARH sama dengan 1 sama dengan 16, dan ARCA sama dengan 40. Nah, yang ditanya adalah pH dari larutan CaOH2 ini. Nah, untuk soal seperti ini kita harus tahu dulu larutannya bersifat asam atau basa. Nah, kalau kita lihat di sini CaOH2 itu merupakan larutan yang bersifat basa ya. Jadi salah satu cirinya itu OH-nya. Nah, kemudian sebelum mencari pH kita harus cari dulu pOH-nya. Nah, pOH ini berhubungan dengan mencari molaritas. Nah, maka kita harus menghitung dulu molaritas dari larutan ini. Karena di soalnya belum diketahui ya. Nah, untuk mencari molaritas apabila yang diketahui massa dan volume, itu berarti kita menggunakan materi dari kelas 10, itu stoikiometri, atau yang sudah kita pelajari sebelumnya juga mengenai konsep mol ya, sudah kita pelajari, di mana molaritas itu dapat kita cari menggunakan N per V atau jumlah mol per volume. Nah, di sini kita hanya punya volumenya saja, namun kita belum mempunyai jumlah mol. Sehingga kita harus mencari dulu jumlah molnya menggunakan rumus karena di sini diketahui massa dan AR, maka kita gunakan molnya sama dengan massa per R atau massa molekul relatif. Nah, MR-nya juga kita belum tahu karena yang ada di soal itu hanya AR. Maka kita hitung dulu MR CaOH2 ini. Ini juga sudah pernah dipelajari sebelumnya. Jadi kita ulangi saja. Untuk mencari MR itu kita perhatikan jumlah setiap unsurnya. Jadi yang pertama ada unsur Ca. Unsur Ca-nya ada 1, maka kita kalikan dengan ArCa. Kemudian ditambah adanya 2 unsur O, kita kalikan dengan ArO, lalu ditambah dengan 2 dikali ArH karena unsur H-nya ada 2 ya. Nah, tinggal kita selesaikan, kita masukkan angkanya. Berarti 1 dikali ArCa 40 ditambah dengan 2 kali ArO, ArO-nya 16, kemudian ditambah 2 RH, ARH-nya itu 1, berarti 2 kali 1, sehingga MR dari CaOH2 itu sama dengan 40 ditambah 32 ditambah 2, sama dengan 74 gram per mol. Oke, nah setelah mengetahui nilai MR-nya, tinggal kita cari jumlah molnya. Kita masukkan ke rumus jumlah mol. Jadi mol sama dengan massa per MR, dimana kita ketahui massanya tadi sama dengan 3,7 gram dibagi dengan 74 gram per mol. Sama dengan 0,0
mol. Oke, selanjutnya setelah mengetahui jumlah mol, baru kita bisa menghitung molaritasnya ya. Nah, jadi gunakan volumenya 10 liter, sehingga molaritas sama dengan 0,05 mol dibagi dengan 10 liter sama dengan 0,005 molar. Jadi molaritasnya sama dengan 0,005 molar, atau bisa juga kita tulis 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui nilai dari molaritas, kita bisa menghitung pOH-nya ya, dimana rumus pOH jika diketahui molaritas itu kita harus mencari konsentrasi OH-nya dulu. Jadi konsentrasi OH- itu diperoleh dari valensi dikali molaritas, karena yang diketahui molaritas. Nah, valensi untuk CaOH2 itu kita tahu bahwa ion OH- itu ada 2, maka valensinya 2 dikali dengan 0,05 molar, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kita buat seperti ini agar lebih mudah perhitungannya, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3 molar, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi konsentrasi OH- sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, selanjutnya kita hitung pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi pOH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat minus 2 molar. Oke, nah ini sama saja dengan min log 10 pangkat minus 2 ya, sehingga pOH sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita hitung pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 min 2. Jadi pH-nya sama dengan 12. Oke, jadi pH dari larutan CaOH tersebut adalah 12. Nah, itulah cara penyelesaian untuk soal nomor 2. Jadi kita harus tahu larutannya asam atau basa. Selanjutnya soal nomor 3. Hitunglah pH dari larutan H2SO4 0,5 molar sebanyak 1 ml dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita gabungkan dengan rumus pengenceran. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Molaritas awal H2SO4-nya sama dengan 0,5 molar. Nah, karena dia pengenceran, jadi ada volume mula-mula atau volume awal, kita tulis V1 sama dengan 1 ml. Kemudian ada volume akhirnya atau V2 sama dengan 1 liter. Nah, kita ubah dulu 1 liter menjadi mililiter. Jadi V2-nya sama dengan 1000 ml. Nah, yang ditanya adalah pH dari H2SO4 setelah pengenceran. Nah, jadi di sini seperti sebelumnya, kita tahu bahwa H2SO4 itu merupakan
larutan asam kuat ya. Jadi kita nanti akan menghitung pH-nya dengan terlebih dahulu mencari konsentrasi H+-nya. Namun yang diketahui adalah V1, M1, dan lain-lain, sehingga kita gunakan rumus pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang diketahui. Jadi 1 ml dikali 0,5 molar sama dengan 1000 ml dikali M2, karena yang kita cari adalah molaritas akhirnya. Tinggal kita selesaikan perkaliannya. Jadi 0,5 sama dengan 1000 M2. Maka M2 sama dengan 0,5 per 1000. Oke, kemudian bisa kita selesaikan dengan cara sederhana. Jadi M2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1 per 10 pangkat 3, sehingga diperoleh M2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Kemudian kita hitung konsentrasi H+-nya menggunakan rumus valensi dikali molaritas, di mana valensi untuk H2SO4 itu sama dengan 2 ya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Konsentrasi H+ sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, kemudian kita hitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, pH sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Nah, jadi boleh kita tulis seperti ini langsung. pH sama dengan 3. Jadi pH larutan H2SO4 tersebut adalah 3. Nah, itulah penyelesaian untuk soal ini. Selanjutnya untuk soal nomor 4, hitunglah pH dari larutan H2SO4 pekat 98% sebanyak 1,8 ml dengan massa jenis 1,8 kg per liter dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, untuk soal ini yang diketahuinya adalah dalam bentuk persen. Jadi yang pertama kita tulis dulu H2SO4 pekat 98%. Kemudian karena ini juga pengenceran, maka ada V1 1,8 ml. Kemudian massa jenisnya atau rho sama dengan 1,8 kg per liter. Kemudian yang terakhir ada volume akhirnya atau V2
sama dengan 200 ml. Nah, jadi ciri-ciri untuk pengenceran tuh biasanya disebutkan di soalnya dilarutkan dalam titik-titik. Jadi ada volume awal dan volume akhir. Yang ditanya adalah pH. Seperti sebelumnya, jadi kita sudah tahu ya bahwa H2SO4 ini merupakan jenis dari asam kuat. Nah, namun di sini H2SO4-nya bentuknya pekat 98%. Nah, jadi kita tulis dulu H2SO4 adalah larutan asam kuat. Nah, sehingga kita harus menghitung dulu molaritasnya karena di sini belum diketahui. Jadi kita cari dulu molaritas awal M1 menggunakan rumus massa jenis dikali dengan persen kepekatannya, kemudian dikali 10 per massa molekul relatif atau MR. Nah, di soal ini Miss tambahkan saja MR dari H2SO4 itu sama dengan 98 gram per mol. Jadi supaya mempermudah kita, jadi tidak perlu menghitung MR lagi. Kemudian tinggal kita masukkan saja di rumus molaritas awalnya. Jadi M1 sama dengan rho, massa jenisnya itu 1,8 dikali persen kepekatan H2SO4 itu 98 dikali 10 per MR nya 98 gram per mol. Nah, tinggal kita selesaikan perkaliannya lalu dibagi, diperoleh hasil 18 molar. Nah, setelah mengetahui molaritas awal, kita tinggal gunakan rumus pengenceran untuk mencari molaritas akhirnya atau M2. Kemudian kita masukkan rumusnya menjadi 1,8 ml dikali 18 molar sama dengan 200 ml dikali M2, sehingga diperoleh M2 sama dengan 0,162 molar. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus valensi dikali molaritas, di mana valensinya untuk H2SO4 itu sama dengan 2 dikali dengan molaritasnya 0,162, sehingga konsentrasi H+-nya sama dengan 0,324 molar. Nah, terakhir tinggal kita hitung pH-nya menggunakan rumus min log konsentrasi H+, sehingga pH sama dengan min log 0,324 molar. Nah, ini kita biarkan saja seperti itu. Jadi pH-nya min log 0,324. Nah, jadi pH larutan H2SO4 yang telah diencerkan tersebut adalah min
324. Nah, di sini kita hapus saja satuan molarnya. Oke, seperti itu pembahasannya. Selanjutnya nomor 5, hitunglah pH larutan asam karbonat 0,02 molar dengan derajat disosiasi 0,01. Nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui di sini. Ada molaritasnya sama dengan 0,02 molar. Kemudian derajat disosiasi, di mana kita tahu derajat disosiasi ini simbolnya adalah alfa, di mana nilai alfanya sama dengan 0,01. Nah, tinggal yang ditanya adalah pH larutan asam karbonat. Nah, di sini sudah jelas bahwa jenis larutannya adalah asam. Nah, asam karbonat ini adalah jenis dari asam lemah. Jadi kita hitung konsentrasi H+-nya menggunakan yang diketahui itu ada alfa dan molaritas, maka kita gunakan rumus alfa dikali molaritas. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang menggunakan tetapan asam lemah, yaitu akar dari Ka dikali dengan molaritas. Nah, namun karena Ka-nya tidak diketahui, jadi kita langsung saja mencarinya menggunakan alfa dikali molaritas. Kita masukkan angkanya. Konsentrasi H+ sama dengan 0,01 dikali 0,02 molar sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, di sini hanya penyelesaian matematisnya saja. Konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, kita langsung saja gunakan cara cepatnya. pH sama dengan 4 min log 2. Nah, jadi boleh dijabarkan, boleh langsung seperti ini. Jadi pH larutan asam karbonat tersebut adalah 4 min log 2. Oke, selanjutnya pembahasan nomor terakhir, nomor 6. Hitunglah pH larutan amonia 0,03 molar dengan derajat disosiasi 0,1%. Yang diketahui ada molaritas sama dengan 0,03 molar. Kemudian derajat disosiasi alfa sama dengan 0,1%. Nah, di sini alfanya dalam bentuk persen. Oke, yang ditanya pH larutan amonia. Nah, larutan amonia ini merupakan larutan basa kuat. Jadi dia NH3 di dalam air ya, atau NH4OH. Jadi kita tinggal hitung konsentrasi OH-nya. OH- sama dengan menggunakan rumus alfa dikali molaritas. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus Kb dikali dengan molaritas.
Nah, namun di sini kita gunakan alfa dikali molaritas karena yang sudah diketahui. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 0,1%. Itu kita tulis lagi dikali dengan 0,03 molar. Kemudian konsentrasi OH- sama dengan 0,1%-nya kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 0,1/100 dikali 0,03 molar. Nah, konsentrasi OH- tinggal kita selesaikan secara matematisnya. Sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 1 dikali 3 dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 2. Nah, kita selesaikan saja secara matematis. Konsentrasi OH- sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung POH sama dengan min konsentrasi OH-. POH sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Sehingga diperoleh POH sama dengan 5 min log 3. Nah, lalu tinggal terakhir kita hitung pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. pH sama dengan 14 dikurang 5 min log 3. pH sama dengan 9 ditambah log 3. Nah, jadi pH larutan amonia tersebut adalah 9 plus log 3. Oke, itu saja pembahasan soal-soal pH asam dan basa. Jadi silakan dipelajari. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika belum paham, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.